Haleluya. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Pastikan engkau siap menyembah Tuhan. Engkau siap beribadah dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sore malam hari ini mari tundukkan kepalamu, kita akan menghadap Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sangat luar biasa. Janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Dan karena kemurahan-Mu yang dahsyat, itu yang menghentar kami sampai ada di hari ini. Di menit ini Tuhan, kami boleh menghadap hadirat-Mu. Kami mau beribadah dengan segenap hati kami. Kami mau merasakan hadirat-Mu. Kami mau merasakan jamahan-Mu. Engkau lawat setiap kami Tuhan, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah kami masing-masing, dimanapun Tuhan suara ini boleh didengar oleh orang-orang Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Engkau yang pimpin dari awal hingga sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami meninggikan Engkau Raja di atas segala raja, yang siap beribadah dengan sungguh-sungguh. Katakan bersama, amin, amin. Dalam hadirat Tuhan, mari terus datang kepada Dia, menyembah Raja yang besar, Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kebaikan, kemurahan akan mengikutiku. Kau melekat dalam lubuk hatiku. Hidup dalam hadirat-Mu, itu kerinduanku selamanya. Kedamaian, sukacita terpancar di wajahku. Kau melekat pada dasar jiwaku. Yes. Ku lakukan kebenaran agar kehendak-Mu saja terjadi. Oh, Kau besar, tiada seperti Engkau. Tak
Jadilah Tuhan, ku lakukan kebenaran, agar kehendak-Mu saja terjadi. Serukan Dia, Kau besar. Come on. Terima kasih buat kebesaran-Mu. Dia sangat dekat. Haleluya.
Haleluya. Biar kebesaran-Mu terus melanda setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami terus mau meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Yes. Haleluya. Musim yang ku hadapi, hidup yang ku jalani sementara. Yes. Kasih-Mu yang sempurna, Engkau selalu setia selamanya. Selamanya. Katakan, meski gelap awan tak memutih, Kaulah terang, ku akan terbang tinggi
terus memperkatakan semua janji-janjimu. Janjimu ya dan amin bagi kami, berlaku bagi kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Katakan Sampai masa tuaku, ini janji Tuhan. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Angkat tanganmu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Dalam hadirat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Angkat nyanyianmu. Kau melukis wajahku Nyanyi dengan iman. di hadapan-Mu, dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu Sampai masa sampai masa tuaku. terima kasih. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu Membuat kami tertegun, membuatku terkagum-kagum. Yes. Haleluya. Amin. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir. Boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat kedua belah tanganmu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk Haleluya. hatiku. Ku angkat Tanganku tangan. Yesus, Terima kasih Tuhan. Kami bisa memuji-puji Engkau.
Haleluya. Kasih-Mu mengalir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami kembali ada di dalam rumah Tuhan, beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan juga belajar di kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau adalah guru kami yang agung. Ajar setiap kami Tuhan, supaya kami umat-Mu menjadi umat yang makin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Kau berkati persekutuan kami dengan firman-Mu pada sore hari ini. Pengurapan-Mu Engkau limpahkan atas hamba-Mu yang akan menjelaskan firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa ya Tuhan. Sertai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita kembali di dalam PA dengan judul Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Ini sebuah keyakinan dasar yang kokoh yang membuat kita menjadi umat Tuhan yang berkemenangan. Sore ini saudara-saudara, khotbah saya berjudul Zaman Baru. Zaman baru. Kalau bicara soal zaman baru, artinya ada sesuatu yang berubah, yang berbeda dari zaman sebelumnya. Nah, kita akan belajar sore hari ini. Tujuan khotbah atau PA sore ini adalah supaya setiap kita hidup beriman dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah tujuannya. Nah, kita akan kembali masih belajar dari Yohanes 2 ayat 17 sampai 25. Tolong dibacakan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca dalam ayat 21 dikatakan, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Di ayat sebelumnya kita melihat atau membaca bagaimana Tuhan berkata, coba kamu robohkan bait Allah ini. Dan aku akan bangunkan dalam 3 hari. Orang-orang Yahudi berkata, wah mana mungkin, karena bangunan bait Allah yang waktu itu ada sudah dalam proses pembangunan 46 tahun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang Tuhan Yesus sampaikan
waktu itu bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan atau mungkin komplain dari orang-orang Yahudi, tapi ini benar-benar sebuah nubuat, sebuah pernyataan tentang kebenaran baru. Seperti dikatakan dalam ayat 21 dikatakan, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ini sebuah ketetapan baru, zaman baru khususnya berkaitan dengan ibadah. Saya tunjukkan kepada saudara-saudara semua tentang bagaimana bangsa Israel sepanjang perjalanan mereka sejak mereka keluar dari Mesir, pusat ibadah bangsa Israel itu ada di dalam rumah Tuhan atau bait Allah. Dimulai dengan tabernakel. Kita lihat yang dibangun oleh Musa, kurang lebih saya membaca di ensiklopedia tahun sekitar 145 sebelum Masehi. Kemudian setelah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan memakai Salomo untuk membangun bait Allah, sehingga disebut bait Allah Salomo. Itu sekitar tahun 957 sebelum Masehi. Lalu karena dosa dari bangsa Israel, bait Salomo ini menjadi hancur oleh Nebukadnezar. Dan atas perintah Tuhan yang diberikan melalui Kores, bait Allah itu kembali dibangun, yang diinisiasi atau dikoordinir oleh Zerubabel. Bait Allah Zerubabel itu kurang lebih tahun 520 sebelum Masehi. Kemudian setelah itu Herodes, karena dia memang ingin menyenangkan hati bangsa Yahudi, membuat renovasi bait Allah kurang lebih tahun 20 sebelum Masehi, sehingga disebut bait Allah Herodes. Dan inilah yang dikomplain oleh orang-orang Yahudi dalam masa Tuhan Yesus, di mana Tuhan bilang, runtuhkan bait Allah ini dan aku akan bangun dalam 3 hari. Saudara dikasih Tuhan, dan kalau kita mempelajari dalam Alkitab khususnya, bahwa bait Allah Herodes ini menjadi pusat ibadah terakhir dari bangsa Israel atau keyahudian waktu itu. Karena setelah itu kalau saudara baca, dan memang di Alkitab tidak disebutkan, tapi sejarah mencatat bait Allah itu hancur tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus yang diperintahkan oleh Kekaisaran Roma karena orang Yahudi waktu memberontak. Dan sejak itu bait Allah fisik itu sudah tidak ada lagi. Sampai sekarang pun di Yerusalem sudah tidak ada. Dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan Tuhan. Dia berkata bait Allah itu adalah tubuhnya. Artinya Tuhan ingin memberitahu pada waktu itu juga bahwa sejak itu, mulai hari itu atau mulai era itu, manusia dalam menyembah Tuhan sudah memakai cara baru. Bukan lagi berpusat pada rumah ibadah di Yerusalem, tapi berpusat kepada Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca dalam Matius 24 ayat 1 dan 2 dikatakan, Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. ya ini yang disampaikan Tuhan. Berkenaan juga dengan dia berkata bait Allah ini akan runtuh, dan betul. Tuhan nubuatkan dalam Matius 24 bahwa bait Allah akan runtuh. Dan setelah nubuat disampaikan, kurang lebih 30 atau 40 tahun kemudian, bait Allah itu betul-betul runtuh. Lalu bagaimana? Apakah penyembahan umat Tuhan
menjadi tidak ada lagi? Bukan. Berubah. Ini yang saya sebut zaman baru. Di mana apa? Sekarang pusat ibadah kita itu adalah Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24 juga dikatakan, Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. ya pada waktu Tuhan Yesus berdialog dengan perempuan Samaria, dia menyampaikan kembali bahwa kamu tidak akan menyembah di Yerusalem atau di gunung ini, gunung itu, tapi kamu akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini esensi baru dalam kaitan dengan ibadah. Kita memasuki zaman baru, di mana kita tidak lagi beribadah di bait Allah secara fisik, tapi kita beribadah di dalam bait-Nya Tuhan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan, Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. beribadah di dalam Kristus Yesus. Ini pusat ibadah kita. Ini cara ibadah kita. Ini adalah yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus betul-betul memiliki cara ibadah yang benar dalam kaitan dengan bagaimana hubungan kita itu dengan Tuhan Yesus. Itu adalah hal yang utama. Kalau kita baca juga di dalam ayat yang ke-22 dan 23 dari pasal 2 dikatakan, Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. ya saudara-saudara, percaya Tuhan Yesus itu kunci dari ibadah. Pada waktu murid-murid mendengar tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, khususnya berkaitan dengan nubuat, pernyataan bahwa bait Allah itu adalah aku, bukan lagi yang fisik ini. Murid-murid waktu itu tidak jelas, atau dalam bahasa Jawanya tidak mudeng. Maksudnya apa ya? Selama perjalanan mereka mengikuti Tuhan Yesus, mereka nggak ngerti apa yang sudah disampaikan Tuhan Yesus itu. Baru kita baca tadi dikatakan setelah mereka melihat Tuhan Yesus bangkit, mereka baru tahu, oh ini yang dimaksud. Yang dimaksud adalah bahwa sekarang bait Allah, pusat ibadah itu adalah di dalam Tuhan Yesus. Nah waktu itu dikatakan mereka percaya. Dan percaya akan apa yang sudah dijelaskan di dalam kitab suci. Saudara yang dikasih Tuhan, dan juga di dalam masa itu kalau kita baca dalam ayat 23, dikatakan waktu Tuhan Yesus di perayaan Paskah, ada banyak orang yang melihat tanda-tanda dan mereka juga percaya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan, pada waktu kita membangun ibadah kita, kita harus memiliki dasar atau pilar ibadah kita di dalam Tuhan Yesus apa? Iman yang benar. Nah, iman yang benar inilah yang menjadi dasar ibadah kita. Iman yang benar adalah iman yang terus harus bertumbuh. Bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan. Seperti yang terjadi dengan orang-orang Yahudi dan murid-murid.
Kalau kita baca dalam ayat 23 dia katakan mereka banyak orang percaya. Percaya karena tanda-tanda. Ini iman awal. Lalu setelah itu dikatakan mereka percaya kitab suci yang diwakili oleh murid-murid. Ini artinya apa? Iman itu harus bertumbuh dan sampai pada titik di mana orang itu betul-betul pegang firman Tuhan yang adalah Alkitab itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah yang benar di dalam Tuhan Yesus itu berpusat pada iman kepada perkataan Tuhan, kepada firman Tuhan. Maka kalau kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai 63, Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu banyak sekali kalau kita baca dalam Yohanes 6, orang-orang ikut Tuhan Yesus. Ya karena sekali lagi mereka percaya. Berdasarkan apa? Tanda. Mereka lihat mujizat, orang sakit sembuh. Kemudian bahkan waktu itu mereka mendapat makan hanya dengan 5 ketul roti, 2 ekor ikan, bisa memberi makan 5.000 orang. Mereka begitu takjub, mereka begitu heran sehingga mereka ikut Tuhan. Tapi pada waktu mulai masuk dalam sesi pemuritan yang benar sebagai pengikut Tuhan Yesus, Tuhan mulai mengajar, menyampaikan firman Tuhan. Dan ini sebenarnya adalah inti atau boleh dikatakan pusat dari ibadah. Yaitu apa? Firman Tuhan. Tapi firman Tuhan dikatakan mereka banyak yang berkata, aduh perkataan ini keras. Sehingga banyak di antara mereka yang mundur. Tidak mau lagi Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, adakah perkataan itu menggoncangkan iman? Kadang-kadang Bapak Ibu, Tuhan memang menguji iman kita. Bagaimana iman kita tetap kuat, benar. Dan iman yang benar itu adalah percaya dan hidup berpegang pada firman. Karena apa dikatakan perkataan Tuhan itu roh dan hidup. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita mau berkata saya itu beribadah dengan benar. Cek pertama dan utama adalah apakah saya sudah betul-betul percaya, yakin akan firman Tuhan. Ini yang disebut dengan ibadah di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam Yohanes 1 dikatakan firman itu menjadi daging. Kita sudah belajar yang lalu dalam Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu dalam ayat 14 dikatakan firman itu menjadi daging. Menjadi manusia. Sehingga apa? Sehingga manusia itu bisa betul-betul berhubungan, bersekutu dengan Tuhan secara nyata. Yaitu apa? Dengan firman. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita mau berkata saya memiliki ibadah yang benar di zaman baru, di dalam Tuhan Yesus, kita harus betul-betul mengalami secara nyata.
yaitu firman Tuhan. Kalau kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 dikatakan, Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. segala tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah firman Tuhan. Itu dikatakan bermanfaat apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman itu adalah dasar dari ibadah kita. Maka kita harus terus berubah, bertransformasi oleh firman Tuhan. Dan kita lihat saudara-saudara, kita lihat di sini. Pusat ibadah kita itu adalah firman yang diilhamkan oleh Allah tadi. Dikatakan bermanfaat apa? Untuk mengajar. Lalu apa lagi? Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Untuk mendidik orang dalam kebenaran bertumbuh. Saudara lihat, inilah yang harus menjadi pusat ibadah kita. Dimulai dengan mengajar. Saudara dikasih Tuhan, firman harus kita dengar seperti Bapak Ibu tiap Jumat kita ikut pendalam Alkitab. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang sudah mendengar pendalam Alkitab. Apalagi kalau menjadi pendengar setia dari Bapak Gembala kita. Beliau dipakai Tuhan mungkin sudah lebih dari 50 tahun gereja ini. PA itu menjadi salah satu ciri-ciri utama dari gereja ini. Berapa banyak kita sudah dengar, tapi bagaimana waktu kita diajar? Apakah firman itu betul-betul merubah hidup kita? Mentransformasi hidup kita? Atau hanya sekedar membuat kita menjadi lebih tahu? Pernah ada orang bilang sama saya, Pak, sebenarnya khotbah itu tidak terlalu penting bagi saya. Saya bilang, kenapa Bapak mengatakan begitu? Dia bilang, karena saya sudah tahu banyak tentang Alkitab. Misalnya pendeta A khotbah tentang kasih, oh dia sudah tahu nanti pasti akan masuk ke sini, ke sini, ke sini. Khotbah apa lagi? Dia bilang, saya sudah tahu, pasti isinya ini. Sehingga dia berkata, sehingga khotbah itu sebenarnya bagi saya, dia bilang, tidak terlalu penting. Hanya masalahnya begini Bapak Ibu. Mungkin apalagi kalau kita sekolah Alkitab, 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Kita bisa bilang, wah mau bicara apa aja tentang Alkitab. Oh saya tahu dari Kejadian sampai Wahyu. Tahu. Tapi ibadah yang benar itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Bukan hanya di mana firman atau Alkitab itu kita tahu. Firman itu harus mentransformasi. Harus merubah hidup kita. Kalau hanya sekedar tahu, itu bukan hal yang... Makanya dikatakan tulisan yang diilhamkan Allah ini bermanfaat pertama untuk mengajar. Nah ini memang dasar. Bagaimana kita diajar, seperti Bapak Ibu kita semua belajar melalui pendalam Alkitab setiap Jumat ini. Bagaimana kita yang sudah diajar ini, sekian banyak, sekian tahun, puluhan tahun. Apakah kita mengerti? Mungkin kita bilang, oh saya mengerti Pak. Tahu belum tentu mengerti Bapak Ibu. Makanya Tuhan kan bilang, untuk bangsa Israel, mereka mendengar, tapi mereka tidak mengerti. Mereka mempunyai melihat, tapi tidak melihat. Artinya mereka tahu, tapi tidak mengerti. Nah firman itu harus sampai pada di mana kita mengerti. Lalu menghasilkan apa? Keyakinan atau percaya.
Artinya firman itu betul-betul menjadi pedoman hidup kita. Lalu kita percaya juga dikatakan tadi perkataan-perkataanku itu roh dan hidup, artinya ada kuasa. Sehingga apa? Firman itu bukan hanya menyatakan kesalahan, menyadarkan kita salah, tapi memperbaiki. Bapak Ibu sudah dengar firman berapa banyak, tapi bagaimana karakter kita, kelakuan kita. Tadinya mungkin suka mencuri. Bapak Ibu bilang, saya sudah tahu firman sekian banyak, tapi tetap mencuri. Itu tidak ada artinya. Itu bukan ibadah di dalam Tuhan Yesus. Ibadah di dalam Tuhan Yesus artinya adalah di mana firman yang kita tahu, kita mengerti, kita percaya. Membuat kita sadar, saya kurang ini, kurang itu. Lalu kuasa firman itu memperbaiki sehingga kita menjadi manusia baru. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan barang siapa di dalam Kristus, dia adalah manusia baru, ciptaan baru. Oleh apa kita diciptakan baru? Firman Tuhan. Firman Tuhan harus membuat kita diperbaiki kelakuan kita sehingga apa? Kita dididik dalam kebenaran. Kita makin bertumbuh dalam kebenaran. Bukan hanya tahu kebenaran saja, tapi betul-betul hidup dalam kebenaran. Nah, itu Bapak Ibu yang disebut dengan ibadah di dalam Tuhan Yesus. Sudahkah kita mengalaminya? Sudahkah kita betul-betul ada di dalam seperti ini? Bukan hanya sekedar dengar khotbah, tahu khotbah, nyanyi pujian, tapi kita menjadi manusia-manusia yang terus diperbarui. Maka dari itu Bapak Ibu, supaya kita bisa mengerti dan akhirnya percaya, kita harus bertumbuh di dalam percaya kita akan Tuhan dan firman-Nya. Maka sebagai orang percaya, kita masuk dalam yang saya sebut percaya awal. Oke lah, dalam ayat 23 tadi, coba tolong dibacakan. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Saudara, kalau saya tanya kepada jemaat yang hadir dan juga mungkin yang di rumah yang bersama-sama beribadah secara online dan bisa menjawab, apakah atau apa yang menyebabkan Bapak Ibu percaya kepada Tuhan? Pasti ada yang bilang, oh iya Pak, saya percaya karena tadinya saya sakit. Dokter bilang, gak bisa sembuh. Lalu saya didoakan. Saya percaya, ternyata sembuh. Sehingga saya percaya Tuhan. Mungkin yang lain berkata, oh iya Pak, saya percaya Tuhan karena tadinya saya ada problem. Masalah yang begitu berat, gak mungkin bisa jalan keluar. Tapi waktu saya minta tolong sama Tuhan, Tuhan buka jalan. Sehingga saya percaya Tuhan. Yang lain mungkin berkata, oh Pak, saya tadinya itu mengalami kecelakaan yang luar biasa. Tapi saya teringat di tengah-tengah hampir kecelakaan atau beberapa detik sebelum kecelakaan. Saya teriak, Yesus tolong. Saya dilewatkan, puji Tuhan, saya percaya. Bapak Ibu, semua itu baik. Tapi ini saya sebut percaya awal. Hanya karena tanda-tanda lalu kita percaya. Ini seperti orang-orang Yerusalem. Waktu mereka melihat tanda-tanda dan mengalami tanda-tanda, mereka percaya. Tapi ini bukan percaya yang Tuhan harapkan. Sebagai orang-orang yang beribadah kepadanya. Banyak orang percaya kepada Tuhan. Berhenti pada pengalaman tanda-tanda saja. Nah kalau yang seperti ini,
Ini percaya yang seperti orang Israel di padang gurun. Ini percaya yang dangkal, percaya yang awal, percaya yang tidak kuat, tidak kokoh. Sehingga tidak heran. Seperti bangsa Israel, mereka percaya waktu dapat mujizat. Lain kali dapat masalah, marah sama Tuhan. Bisa enggak? Ternyata bisa. Padahal pernah disembuhkan, sekarang ada masalah. Pengalaman disembuhkan itu lupa. Saudara, kita tidak boleh menjadi orang-orang punya percaya seperti bangsa Israel yang hanya karena melihat tanda percaya. Kita harus meningkat untuk memiliki percaya yang benar, Dalam ayat 22 katakan, Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, percaya kita harus bertumbuh sampai betul-betul kita percaya kitab suci ini Bapak Ibu. Kitab suci ini adalah firman. Ini harus sampai di sini. Ini harus betul-betul seperti yang terjadi dengan murid-murid. Waktu Tuhan jelaskan, Tuhan berkata, yang dimaksud bait Allah itu tubuhku sendiri. Mereka enggak jelas. Tapi karena mereka terus ikut, mungkin sambil mikir, ini? Apa ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Kok seperti ini? Lama-lama tadi dikatakan setelah kebangkitan Tuhan, mereka teringat, lalu dikatakan mereka percaya kitab suci. Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya perlu sekali lagi percaya kita awal karena berbagai macam tanda yang kita lihat, kita alami. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Itu bukan ibadah di dalam Tuhan Yesus. Ibadah di dalam Tuhan Yesus adalah pada waktu kita sampai kepada kepercayaan. Di mana firman yang kita tahu itu kita percayai. Dan ini membutuhkan iluminasi Bapak Ibu. Dari Roh Kudus. Penerangan. Seperti hanya dengan PA yang tiap 2 minggu sekali saya dipercaya untuk mendampingi Bapak Gembala. Bagi saya ini sebuah kehormatan. Tapi juga sebuah kerja yang besar. Walaupun saya sudah sekolah Alkitab, sekolah teologi cukup lama, sekitar 10 tahun. Tapi pada waktu mulai mencoba untuk menerangkan firman ini. Saya coba nggak pakai akal saya. Saya tidak coba pakai pengetahuan saya. Tapi saya minta Roh Kudus bimbing saya. Singkapkan firman. Terangi firman. Supaya jemaatmu kami semua makin mengerti. Karena memang Alkitab ini kadang-kadang seperti halnya dengan murid-murid. Waktu Tuhan bilang, bait Allah itu adalah tubuhku sendiri. Mereka enggak mudeng. Sampai hampir 3 tahun mereka enggak ngerti. Baru setelah kebangkitan mereka baru, maksudnya ini toh. Coba bayangkan. Pernahkah Bapak Ibu belajar Alkitab seperti itu? Baca sekali, maksudnya apa ya ini? Lalu baca lagi, apa ya? Tapi setelah kita doa, Roh Kudus memberikan penerangan. Kita baru, ini toh. Nah ini, waktu kita betul-betul memiliki kepercayaan akan firman. Itulah hal yang penting dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu kalau bicara soal belajar tadi. Supaya kita bukan hanya mengerti, percaya. Sehingga betul-betul merubah hidup kita. Kita harus punya apa terhadap firman? Cinta. Seperti hanya dengan Tuhan Yesus, cinta rumah Tuhan, cinta bait Allah. Dalam ayat 17 dikatakan.
Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ya, cinta Tuhan Yesus, cinta firman. Ini harus ada supaya apa? Supaya firman itu semakin berubah. Sehingga kalau kita baca dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. saudara, kita harus memiliki kehidupan dengan firman seperti ini. Sehingga digambarkan orang yang hidup dalam firman, karena itu adalah Tuhan sendiri yang hidup. Maka dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti hari-hari ini Bapak Ibu, Tuhan izinkan kita ngalami di Indonesia, termasuk khususnya Semarang. Baru kali ini kita mengalami rasa panas, suhu yang begitu tinggi. Sehingga kita keluar dari ruang ber-AC, aduh, rasa seperti begitu panasnya. Saudara, sehingga banyak terjadi kekeringan. Beberapa hari yang lalu kami ke Surabaya, naik kereta api dari Semarang ke Surabaya. Sepanjang jalan kita lihat sawah-sawah atau ladang-ladang begitu kering, tidak ada satupun boleh dikatakan yang ada tumbuhan yang siap untuk dituai. Mungkin salah satunya adalah tidak ada air. Tapi saudara, kalau orang itu hidup dalam firman, dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Enggak terpengaruh musim kering, musim tandus, enggak ada air. Karena kita kontak dengan Tuhan sumber air. Sehingga dikatakan apa? Menghasilkan buah. Bahkan dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, kunci ibadah itu akan membuat kita hidup berhasil. Yaitu apa? Kalau kita hidup di dalam firman. Makanya dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Seperti Tuhan Yesus cinta akan rumah Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mau hidup dalam firman dengan yang benar, kita harus punya cinta akan firman. Suka akan firman. Ini harus ada dalam hidup kita. Dan memang kita harus akui untuk memelihara cinta akan firman, cinta akan Alkitab. Itu kadang-kadang tidak mudah bagi sebagian besar orang. Maka kita perlu terus seperti murid-murid, walaupun mereka nggak mudeng, walaupun mereka nggak ngerti waktu itu tentang firman disampaikan Tuhan, tapi mereka tidak keluar dari lingkungan persekutuan dengan Tuhan, sehingga akhirnya mengerti. Demikian juga dengan kita. Kita harus jaga persekutuan dengan Tuhan terus. Dalam ayat 22 dikatakan, Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. ya saudara, hidup beriman khususnya berkait dengan firman, itu bagikan sebuah perjalanan bersama. Kalau murid-murid waktu itu, mereka walaupun gak jelas, saya tidak tahu kenapa mereka nggak tanya langsung ya kepada Tuhan Yesus waktu itu. Kenapa Tuhan maksudnya ini. Tapi faktanya mereka tidak menangkap mungkin. Tapi mereka tetap bangun. Ikut Yesus sampai akhirnya mereka ngerti. Hidup kita juga demikian Bapak Ibu. Kita harus akui kalau saya pun kalau ditanya kadang-kadang, Bapak ngerti nggak ini? Ayat ini. Kadang-kadang ada yang tidak bisa mengerti. Butuh waktu. Karena apa Bapak Ibu? Kita manusia.
adalah terbatas. Sedang mencoba untuk memahami hal yang tidak terbatas. Mana mungkin bisa semuanya Bapak Ibu. Allah kita itu Allah yang tidak terbatas. Kita manusia yang terbatas. Sehingga ada hal-hal yang memang kita tidak bisa atau belum bisa memahami, mengerti, dibukakan. Sehingga kita terus harus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dia Parakletos. Dia yang di samping kita, yang terus akan membimbing kita, membawa kita. Sehingga kita bisa memahami, mengerti kebenaran-kebenaran secara penuh. Seperti dikatakan dalam Yohanes 16, saudara-saudara. Nah inilah yang harus kita miliki dalam hidup ibadah kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tadi kalau kita belajar dalam ayat 24 dan 25, katakan, Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. saudara, murid-murid percaya, tadi saya tunjukkan, orang-orang Yahudi juga percaya. Tapi murid-murid Tuhan mempercayakan kepada mereka. Itu dibuktikan mereka dipercaya untuk menjadi rasul-rasul yang diutus. Tapi untuk orang Yahudi, mereka dikatakan Tuhan tidak mempercayakan dirinya, dikatakan kepada mereka. Mengapa? Karena dikatakan ia mengenal mereka. Sehingga dikatakan karena itu tidak perlu seorang pun memberi kesaksian tentang manusia. Karena apa? Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi Tuhan tahu walaupun mereka percaya, Tuhan berkata, aku enggak mau pakai kamu. Aku enggak mau menyerahkan otoritas kepercayaan kepada kamu. Karena kepercayaannya jelas tidak benar. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah kita itu adalah Allah yang Maha Tahu. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus beribadah dengan benar dalam firman. Kita harus hidup di hadapan Allah dengan benar. Karena Allah kita itu bukan manusia. Kalau di dalam kaitan dengan manusia kan ada pepatah begini Bapak Ibu. Itu cocok. Bisa dipakai untuk manusia. Pepatahnya begini, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Betul, kalau ini dikaitkan dengan manusia. Kita tidak bisa tahu semua orang, bahkan kadang-kadang orang yang terlihat baik di depan kita pun belum tentu hatinya seperti itu. Tapi bagi Tuhan kan tidak. Dalamnya hati Tuhan tahu. Nah ini perlu kita miliki dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Maha Tahu. Maha Tahu artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah di mana Allah itu ada dalam kondisi memiliki pengetahuan penuh. Di mana dia mengetahui semua hal, itu yang disebut dengan Maha Tahu. Maka berkenaan dengan kita manusia, kalau dia disebut Maha Tahu artinya apa? Pengenalan Allah, pengenalan Tuhan akan diri kita itu lengkap dan sempurna. Oh kita bersyukur Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang baik sekaligus mengenal. Jujur aja walaupun kita tahu diri kita sendiri, secara umum kan begitu. Tapi kita pun sebenarnya banyak juga tidak tahu tentang diri kita. Tapi Tuhan itu tahu diri kita lengkap dan sempurna. Karena ini adalah
sifat hakiki atau kemampuan hakiki dari Allah kita. Allah tahu segala sesuatu. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 20 dikatakan, Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu. Maka mari Bapak Ibu, di hadapan manusia kita bisa munafik, kita bisa pakai topeng, walaupun kita sedang cemberut, tapi kita bisa pakai topeng sedang senyum. Tapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Maka marilah kita membangun hidup ibadah kita dengan apa? Dengan takut akan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang tahu segala sesuatu. Segala sesuatu. Apa yang disebut segala sesuatu? Kita nyebut apa segala sesuatu? Semuanya Tuhan tahu. Kita tidak boleh menjadi manusia yang hanya takut pada orang. Kita hormat kepada otoritas yang memang harus kita hormati. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang terjebak. Hanya sekedar takut pada orang, lalu kita mengorbankan rasa takut, sikap takut kita kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dan itu ditunjukkan dengan apa? Kemahatauan dalam segala sesuatu itu ditunjukkan dengan Allah tahu alam semesta ciptaannya. Dalam Mazmur 147 ayat 4 dan 5 dikatakan, Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Saudara, menurut ilmuwan dengan kemampuan teleskop Hubble kalau tidak salah, itu bintang yang ada di alam semesta itu sudah terhitung, yang dengan kemampuan teleskop yang canggih itu ada sekitar 3 miliar bintang atau planet. Bumi itu salah satu dari planet di seluruh jagat raya. Makanya sering disebut debu. Debu bintang. Kita bumi yang besar ini kalau dibandingkan dengan planet-planet lain, itu seperti debu. Bayangkan 3 miliar lebih, kita salah satunya. Makanya gambar latar yang saya pakai, ini bintang-bintang yang titik-titik itu salah satu titik itu planet bumi kita. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Ia menentukan jumlah bintang. Jadi Tuhan tahu karena Dia yang menciptakan bintang. Bukan hanya jumlah bintang, dikatakan nama-namanya. Di dalam Tuhan Dia punya sebutan nama ini, nama ini. Kalau kita hanya tahu mungkin planet yang ada di segaris dalam kaitannya dengan ya tata surya kita. Ada Pluto, ada Mars, lalu ada bulan, dan semacam itu saja. Yang lain, ribuan yang lain, jutaan yang lain, nggak tahu kita. Tapi Tuhan dikatakan bukan hanya tahu jumlahnya, Dia bisa sebut bintang A, bintang B, miliar dan semua tahu. Saudara yang dikasih Tuhan, itu kemahatauan Tuhan. Maka melalui pemahaman ini membuat apa? Iman kita harus mengarahkan kita untuk kita melihat kebesaran Tuhan. Sehingga kita dapat selalu menyembah dan mengagungkan Tuhan yang Maha Tahu. Luar biasa, saudara-saudara. Tapi bukan hanya tentang semesta alam, Tuhan tahu juga akhir dari sejarah. Dalam Yesaya 46 ayat 9 dan 10 dikatakan, Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata,
keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Saudara, Tuhanlah sang pengendali sejarah. Dari zaman purbakala bahkan sampai akhir. Maka kalau kita belajar Alkitab, Kejadian itu menjelaskan tentang awal dari hal-hal yang sekarang. Kitab Wahyu itu selain menjelaskan hal-hal akhir yang sekarang, tapi kitab Wahyu juga menjelaskan hal-hal awal dari masa yang akan datang. Tuhan itu pengendali sejarah. Tidak ada hal yang Tuhan tidak tahu dalam sejarah manusia. Baik yang lalu juga termasuk yang akan datang. Termasuk untuk Indonesia pun kita harus percaya Tuhan tahu bagaimana Indonesia ini akan bergerak kemana. Maka kenapa kita perlu terus-menerus minta berkat dan pertolongan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi kita bersyukur Dia bukan hanya tahu, maha tahu berkaitan dengan alam, dengan sejarah. Tapi Dia juga kenal miliknya dengan benar. Dalam 2 Timotius 2 ayat 19 dikatakan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Artinya bukan kalau bicara soal semua manusia Tuhan pasti kenal. Dia tahu. Tapi dia tidak fokus. Tidak betul-betul dijadikan hal yang betul-betul dipegang, ditangani dengan benar. Ini maksudnya Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dia kenal saudara dan saya umat pilihannya. Mungkin kita berkata banyak orang tidak kenal saya. Siapa saya? Tapi Tuhan maha tahu. Dia kenal siapa kita. Maka dari itu mari kita tidak perlu mengharapkan atau mengandalkan yang lain. Yang lain tidak banyak tahu walaupun mungkin kelihatannya tahu. Tapi Tuhan itu satu-satunya yang bisa diandalkan. Karena Dia kenal setiap pribadi kita masing-masing. Mulai dari apa? Mulai dari kandungan kita. Dalam Mazmur 139 ayat 15 dan 16 dikatakan. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ya, bahkan waktu kita bakal anak, masih di kandungan, firman Tuhan berkata, matamu melihat selagi aku bakal anak. Maka Bapak Ibu, terutama orang tua yang mau mengharapkan anak, mari libatkan Tuhan sejak kita mau mendapatkan anak, bahkan waktu proses kehamilan. Tuhan tahu. Bapak Ibu, waktu kami mau punya anak yang pertama, anak kami ada 3, nomor 1 laki-laki, nomor 1 wanita, dan yang nomor 3 laki-laki. Nah, saya punya kebiasaan, memang saya juga percaya bahwa bahkan sebelum hamil pun Tuhan bisa menyatakan apa yang menjadi rencananya. Pada waktu kami berdoa untuk anak pertama, satu kali di dalam saat teduh saya merenungkan kebenaran firman, kemudian Tuhan seperti memberikan impresi kepada saya, satu nama laki-laki yang sekarang dipakai menjadi nama anak saya nomor 1, yaitu Adoniram. Waktu saya dapat nama itu, padahal waktu itu istri saya belum hamil. Saya percaya inilah nama anak saya dan pasti anak saya laki-laki. Itu saya imani setelah dapat nama itu.
Kemudian beberapa bulan kemudian setelah kejadian itu, istri saya hamil. Saya bilang sama istri saya, anak kita laki-laki, nanti namanya adalah Adoniram. Saudara-saudara, kalau tidak salah waktu itu bulan ke-5 atau ke-6, sebenarnya kami tidak ingin USG ya waktu itu. Tapi karena kebetulan waktu itu istri saya punya kehamilan yang besar, jangan-jangan nanti kembarkah, sehingga waktu itu dokter USG. Nah waktu di USG, dokter bilang ini anaknya laki-laki. Sesuai dengan apa yang Tuhan beri. Dan betul setelah lahir, anak nomor 1 kami beri nama Adoniram. Kemudian anak nomor 2. Waktu itu sebenarnya kami tidak atau belum ingin punya anak. Kebetulan anak saya nomor 1 dengan nomor 2 itu terpaut 2 tahun kurang lebih. Jadi cukup dekat sebenarnya. Karena sebagai seorang hamba Tuhan kami merasa begitu repot sebelum punya anak dengan walaupun punya anak 1 sangat berbeda sekali. Sehingga sebenarnya kami putuskan untuk tidak cepat-cepat punya anak yang kedua. Tapi dalam satu kebaktian waktu itu di Purnya Jasmoro, saya lupa sekali peristiwa siapa yang khotbah, tapi di dalam penyampaian khotbah hamba Tuhan, itu Tuhan memberikan sebuah nama kepada saya, nama wanita, yaitu Talita. Saya tanya sama Tuhan, ini apa maksudnya? Ini tuh anak kedua. Nah waktu itu belum hamil. Nah enggak tahu gimana berapa lama, istri saya hamil. Saya bilang, anak kita wanita. Namanya Talita. Saudara, singkat cerita akhirnya hamil itu mulai bertambah. Kami tidak USG karena waktu itu kami memang pakai bidan, tidak pakai dokter. Satu kali karena ada satu sakit, istri saya diperiksa oleh sin saya waktu itu. Dipegang tangannya begitu. Lalu sin saya bilang, wah ini anakmu perempuan. Anakmu laki-laki. Anak pertama apa? Laki-laki. Ini laki-laki lagi. Istri saya kecewa Bapak Ibu. Dia bilang sama saya, aduh menurut sin saya katanya anaknya laki-laki lagi. Padahal kalau punya anak laki kan mesti pengen perempuan. Itu yang kami harapkan juga, pas nama juga. Saya bilang sama istri saya, enggak, anak kita pasti perempuan. Namanya Talita. Dan betul Bapak Ibu, memang Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan itu dia jawab. Waktu lahir tanpa USG, akhirnya anaknya perempuan. Sehingga kami kasih nama sampai sekarang Talita. Bapak Ibu, kesaksian ini biarlah menguatkan dan mengingatkan kita bahwa Tuhan kita itu terlibat bukan hanya setelah, tapi bahkan waktu dalam proses masih di kandungan. Maka Bapak Ibu juga yang ibu-ibu yang sedang hamil, coba jamah, doakan, ajak anakmu di kandungan untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah tahu, sudah mulai terlibat di dalamnya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tapi bukan hanya tahu sejak kandungan, dia itu mengerti pikiran dan hati kita. Di dalam Mazmur 139 ayat 1-4 dikatakan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Saudara, Tuhan tahu pikiran dan hati kita. Makanya kadang-kadang kita belum mengucapkan, Tuhan sudah beri.
Kita sedang memikirkan, Tuhan tahu hati dan pikiran kita. Kita bersyukur pengetahuan Tuhan luar biasa. Bukan hanya hal-hal yang berkaitan hati pikiran kita. Tapi dia juga tahu kebutuhan kita. Dalam Matius 6 ayat 8 dan 32 dikatakan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Bahkan dikatakan apa? Sebelum kamu minta kepadanya. Waduh, luar biasa bukan? Bapa di surga tahu bahwa kita butuh ini, butuh itu. Maka mari biar kita terus mengandalkan Tuhan. Jadikan dia pemelihara hidup kita. Tapi bukan hanya kebutuhan kita. Dia tahu hal yang paling kecil yang mungkin diabaikan oleh kita. Matius 10 ayat 29 sampai 30 dikatakan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ya, saudara pernah, betulan rambut saya ini sudah mulai, yang lalu itu tiap pagi ya, bangun tidur pasti bantal. Penuh dengan rontokan rambut. Ya cukup mengkhawatirkan saya juga. Tapi saya nggak pernah hitung Bapak Ibu, jujur aja. Berapa rontoknya, lalu dicatat di diary. Hari ini rontok 100, besok 50, lama-lama habis. Saudara pernah Bapak Ibu hitung? Mungkin kita bilang itu untuk orang yang kurang kerjaan Pak. Yang nganggur mungkin. Ngapain dihitung? Walaupun penting tetap kita enggak. Bayangkan Bapak Ibu. Tuhan dikatakan apa? Rambut di kepalamu pun dia tahu. Rambut saya yang sudah mulai rontok ini dia tahu kurang berapa Bapak Ibu. Luar biasa bukan? Maka jangan sampai kita dikuasai oleh apa? Kekhawatiran. Bahkan burung pipit, burung yang tidak ada harganya. Yang cuma dijual 2 ekor seduit, murah. Tapi Tuhan tahu, bahkan dikatakan jatuh ke bumi di luar kehendak, dia tahu. Tapi juga Bapak Ibu, Tuhan tahu saat kematian kita. Tuhan tahu. Dalam Ayub 14 ayat 1, 2, dan 5 dikatakan, Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Sudah tahu di mata Tuhan, dia tahu kapan saudara dan saya meninggal, bukan hanya tahunnya. Bulannya dikatakan tahu. Harinya juga tahu Bapak Ibu. Wah, maka mari kita juga harus siap menghadapi kematian. Apakah kematian kita benar atau tidak? Makanya kadang-kadang ada orang bilang, wah si A itu sudah krisis begitu rupa loh. Tapi kok masih hidup ya? Kenapa masih hidup? Ya belum waktunya di mata Tuhan. Lain kali mungkin kita bilang, kelihatannya sehat, hanya begitu aja. Kok tiba-tiba tidak ada? Ya karena memang harinya sudah datang, jamnya sudah datang, ya harus selesai. Tuhan tahu. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pemahaman ini kiranya menjadi dasar iman kita kepada Allah. Di mana apa? Kita mau bersandar sepenuhnya. Dan kita juga percaya, meyakini dengan benar bahwa janji-janjinya kepada kita itu tidak pernah gagal.
selama kita berjalan di dalam Dia. Ia mengenal kita dari kekekalan, bahkan sampai sebelum kita dibentuk. Allah tahu saudara dan saya, di mana kita dapat terlihat suatu waktu dan kepada siapa kita akan berinteraksi. Bahkan hal-hal yang kecil, termasuk rombot rontok pun Tuhan tahu. Biar kita mau betul-betul punya ibadah yang benar, percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Puji Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri. Juga yang di rumah, kalau Bapak Ibu berkenan, mari kita berdiri menyembah Tuhan. Kita nyanyikan waktu Tuhan. Izinkan sesuatu terjadi. ku percaya, Semua untuk kebaikanku. bila nanti Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. amin Tuhan. Ku percaya semua untuk Kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, amin Tuhan. Yang terbaik. Ya setiap umat-Mu percaya, karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Lewati cobaan, Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mengerti, mengenali segala sesuatu. Mulai dari alam semesta, sejarah manusia dari awal sampai akhir. Bahkan dalam setiap pribadi kita, dari mulai kita mau lahir, belum lahir, sampai mati, Tuhan tahu. Mari, pemahaman ini membuat biarlah setiap kita mau terus menyerah, hidup bersandar pada Tuhan, hidup pegang firman-Nya, karena kita percaya di dalam Tuhan hal-hal yang luar biasa itu akan kita peroleh. Terima kasih Tuhan. Biar malam ini setiap kami diberkati. Kami yang selama ini mungkin dikuasai oleh kekhawatiran, ketidakpercayaan, keraguan. Biar malam ini kami mau rubah, supaya hidup kami betul-betul percaya. Hidup dalam firman dengan benar. Karena kami punya Tuhan yang Maha Tahu. Bukan hanya Maha Tahu, tapi Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu malam hari ini. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat,
di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua. Mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Dukungan Bapak Ibu kepada STT Kristus Alfa Omega Semarang dapat disalurkan melalui rekening BCA di 009 3000 100 atas nama YAY PK Kristus Alfa Omega. Info lebih lanjut dapat menghubungi nama dan nomor HP yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.